Are you ready? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang teman-teman. Saya Tiara, mahasiswa KPI semester 6 UNPAS Bengkulu. Hari ini kita akan menjelajahi sebuah konsep yang sangat penting dalam studi politik dan sosiologi, yaitu teori otoriter. Pemahaman tentang teori otoriter sangat penting dalam mengeksplorasi dinamika kekuasaan politik di berbagai negara dan memahami implikasi dalam konteks politik dan sosial. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang teori ini, kita dapat berperan aktif dalam memperjuangkan demokrasi, perlindungan hak asasi manusia, dan perubahan sosial yang positif. Sebelum masuk ke pengertian teori otoriter, kita harus tahu dulu nih, apa sih yang dimaksud dengan otoriter? Jadi, otoriter adalah salah satu istilah yang kerap kita temukan dalam konteks kepemimpinan dan pemerintahan. Otoriter dapat diartikan sebagai tindakan menurut kemauan sendiri yang selalu dipandang benar. Pemimpin otoriter memiliki kecenderungan keras kepala dan bersifat kaku hingga memaksakan keinginan kepada khalayak. Jadi apa sih yang maksud dengan teori otoriter? Nah, teori otoriter merujuk pada kerangka pemikiran yang mengeksplorasi dan menjelaskan tentang kekuasaan otoriter dalam suatu sistem politik. Dalam sistem otoriter, kekuasaan terpusat pada satu individu atau kelompok kecil dengan sedikit atau tanpa kontrol yang signifikan dari rakyat atau lembaga-lembaga independen. Selanjutnya, sejarah singkat perkembangan teori otoriter. Teori otoriter telah menjadi fokus perhatian para ilmuwan sejak zaman kuno hingga saat ini. Namun, pengembangan teori otoriter modern banyak dipengaruhi oleh peristiwa-peristiwa sejarah penting seperti kebangkitan rezim otoriter di berbagai negara pada abad ke-20 hingga ke-21. Kemudian ada beberapa karakteristik utama yang ditemukan dalam sistem politik otoriter. Yang pertama, konsentrasi kekuasaan. Kekuasaan politik terpusat pada suatu individu atau kelompok terkecil, seperti orang di kantor, partai politik yang otoriter. Yang kedua yaitu kontrol yang ketat, regulasi yang ketat terhadap kebebasan berpendapat, berkumpul, dan berekspresi, serta penggunaan alat-alat represif oleh pemerintah untuk menekan oposisi. Yang ketiga adalah ketidakadilan politik, sistem politik yang tidak demokratis, di mana pemilihan umum mungkin ada, tetapi terdapat pembatasan yang signifikan terhadap akses politik dan keterlibatan rakyat dalam proses politik. Dan yang keempat, penggunaan kekerasan dan intimidasi. Penggunaan kekerasan atau penangkapan sewenang-wenangnya dan intimidasi terhadap oposisi politik dan warga negara yang menentang rezim. Selanjutnya, implikasi teori otoriter dalam konteks politik dan sosial. Pemahaman tentang otoriter memiliki implikasi yang luas dalam konteks politik dan sosial. Yang pertama, keharusan untuk memperjuangkan demokrasi atau pengakuan akan bahaya dari sistem politik otoriter mendorong supaya untuk memperjuangkan demokrasi di mana kekuasaan politik dipertanggungjawabkan kepada rakyat dan kebebasan sipil dihormati. Yang kedua, perlindungan hak asasi manusia, yaitu perlindungan terhadap hak asasi manusia menjadi krusial dalam melawan rezim otoriter yang cenderung menekan hak-hak dasar individu. Yang ketiga, pentingnya sistem pengawasan dan keseimbangan kekuasaan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah otoriter. Yang penting untuk memiliki sistem pengawasan dan keseimbangan kekuasaan yang efektif. Yang keempat, mendorong perubahan sosial. Kesadaran akan kondisi yang tidak adil dalam sistem otoriter dapat mendorong gerakan sosial untuk memperjuangkan perubahan yang lebih baik dan lebih adil tentunya.
itulah tadi video pembahasan tentang teori otoriter. Semoga video kali ini bisa menambah hasanah keilmuan sosiologi dan komunikasi bagi kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.